Ujian nasional akan kembali digelar bulan November mendatang, namun ujian kali ini hanya diperuntukkan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Mendikdasmen berencana akan kembali menggelar ujian nasional pada bulan November 2025. Dalam UN kali ini, pemerintah juga berencana mengganti nama dan mekanisme UN dengan yang baru. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem UN yang harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi. Jadi memang kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Karena itu pelaksananya di bulan November. Sedangkan untuk yang nanti SMP dan SD itu pada tahun 2026. Itulah kenapa November ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Gun N' Roses November. Sementara untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaksanaannya akan dilakukan mulai tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, memastikan istilah ujian dipastikan hilang. Sebelumnya, UN dihapus pada tahun 2021 dan digantikan asesmen nasional. UN diterapkan bukan untuk mengukur kelulusan siswa, tetapi sebagai sistem yang dilakukan untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan kualitas lingkungan belajar di sekolah. Ya, ujian nasional akhirnya diberlakukan meski dalam istilah yang berbeda. Pemerintah akan menggantinya menjadi tes potensi akademik. Apa untung dan ruginya bagi siswa? Kami akan membahas bersama Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir, dan hadir pula Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidik dan Guru atau P2G Iman Zanatul Hairi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul Qadir, Pak Iman. Waalaikumsalam, sore Mas Juno. Ya, terima kasih. Kang Iman. Selamat sore Mas Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Abdul terlebih dahulu. Bagaimana menurut PGRI, sudah tepatkah ujian nasional diberlakukan kembali? Begini Mas Juno, persoalan tepat dan tidak tepat ini menjadi alasan akademis. Bahwa PGRI mengkaji secara akademis apakah ujian nasional ini penting dalam bentuk yang transformatif atau hanya sebatas untuk mengganti label saja, Mas Juno. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu berfungsi untuk 3 hal. Pertama adalah pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kompetensi akademik siswa. Ini salah satu di antaranya, alat ukurnya adalah evaluasi. Baik bentuknya ujian nasional atau yang dipilih oleh pemerintah hari ini adalah tes kompetensi akademik. Nah, ini persoalan pilihan nama menjadi bukan persoalan bagi kami PGRI, tapi harus ada alat ukur yang mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Karena sistem pendidikan nasional menyatakan tugas fungsi dari pendidikan adalah meningkatkan kompetensi peserta didik, baik akademik maupun yang kedua adalah peningkatan kompetensi non-akademik siswa, soft skill siswa, keterampilan siswa. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan itu berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan karakter siswa. Nah, ini semua harus diukur, baik keberhasilan secara akademik maupun keberhasilan secara non-akademik siswa, serta bagaimana mengukur bagaimana pengembangan potensi karakter siswa. Sehingga Mas Juno, kalau ini dilakukan dengan baik oleh pemerintah, oleh sekolah, oleh masyarakat, dan oleh stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia, saya yakin kita akan membangun peradaban bangsa yang lebih bermartabat. Pak Dudung, singkat, setuju atau tidak? Kami PGRI dari awal mendukung apa yang diputuskan oleh pemerintah, tetapi harus ada transformasi tata kelola. Baik. Mulai Baik Pak Dudung. Saya ke Pak Iman dari P2G, pemerintah akhirnya punya ujian nasional atau tes potensi akademik disebutnya tadi. Anda bisa menerimanya?
Sebetulnya ada persoalan serius ya ketika disampaikan sebagai tes potensi akademik ya. Saya mengiyakan tadi bahwa betul ya kita mengikuti Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 57, 58, 59. Kata kuncinya sebetulnya evaluasi. Kalau perubahan nama ini jangan sampai menggeser substansi ya. Bahwa yang pertama misalkan kalau P2G ini konsisten, kalau ini dijadikan penentu kelulusan, kami dengan terang benderang mengatakan kami tidak setuju. Kedua, kalau disampaikan tadi tes potensi akademik ini untuk ke jenjang perguruan tinggi, ini menjadi mubazir. Kan ada tes masuk PTN. Nah, bagi kami ini harusnya diintegrasikan dong. Masa dites 2 kali masuk PTN? Karena penilaian atau evaluasi di sekolah dan penilaian ataupun evaluasi di menuju PTN itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi kalau dilakukan 2 kali ini menjadi mubazir menurut kami. Yang ideal mungkin diintegrasikan. Jadi dalam 1 kali evaluasi. Itu yang pertama. Jadi dalil untuk masuk kampus, kan masuk kampus udah ada ujiannya, kenapa diujikan sebelumnya gitu kan. Nah ini yang kami kira jangan sampai ke poin kami yang keempat. Tetap lah ya, jangan sampai boros. Di UN terakhir itu kita sekitar 500 miliar gitu ya. Jadi pertimbangkan juga anggarannya ada berapa dan lain sebagainya. Kalau memang di 2026 ya tetap saja lah ya kita berpikir anggaran pendidikan memang besar tapi kan harus efektif gitu ya. Dan juga jangan dilupakan bahwa saya menambahkan tadi ya dari kakak kita ini Pak Dudung gitu ya dari PGRI. Bahwa ini harus ditekankan lagi gitu ya, persoalan tadi bahwa jangan sampai ini merugikan siswa. Kan tadi sudah disampaikan siswa itu ada kemampuan akademik, non akademik. Betul sekali, sudah sangat beragam sekali sebetulnya. Kalau hanya dievaluasi dari sisi kognitif saja, saya kira itu mereka akan rugi. Dan satu lagi, kalau ini menjadi sebuah sistem evaluasi, saya tidak mau menggunakan itu ya, tes potensi ataupun ujian nasional ini karena maknanya sudah menyempit ya. Jadi kita merujuk ke undang-undang lagi nih, kita menyebutnya sebagai evaluasi ya. Jadi kan ini judulnya evaluasi, tapi kan yang dikomentari tes potensi akademik ya. Ini saya takut salah istilah ya. Jadi saya kira Pak Dudung dan saya setuju ini adalah evaluasi gitu kan ya. Nah evaluasi ini yang kami harapkan tentu saja ini melibatkan stakeholder. Ada guru, dinas pendidikan. Jadi jangan ini menjadi paket dari atas turun ke bawah, menyeramkan gitu ya, seperti hukuman gitu dari pusat. Nah ini kesan seperti ini jangan sampai dilupakan. Bahwa evaluasi itu juga kan bisa dilakukan di sekolah. Jadi saya kira posisinya seperti itu kalau P2G. Oke, Pak Dudung, Anda punya tanggapan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan oleh sahabat saya terkait dengan apapun bentuknya yang dipilih oleh pemerintah. Jadi tadi kalau tidak salah Pak Menteri menyampaikan tes kompetensi akademik ya, bukan potensi. Kompetensi akademik. Beda, itu sangat jauh berbeda kalau potensi akademik. Oke. Nah, kalau ini dilakukan, saya pikir pertama betul apa yang disampaikan oleh tadi Mas Iman, bahwa yang harus kita lakukan adalah fokus bagaimana kita mengukur keberhasilan dari peserta didik. Melalui proses alat yang benar, hasil dan informasi yang diperoleh itu akan menjadi bahan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bagaimana pemetaan kualitas pendidikan. Nah, terkait tadi hasil yang diperoleh dari tes kompetensi akademik ini untuk kelulusan di jenjang berikutnya, ini yang harus kita menjadi pemahaman lagi, apa betul? Kalau memang betul, nanti berarti tidak ada SPMB yang biasa kalau zaman kita dulu UMPTN, tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau masih ada lagi berarti ada penghamburan anggaran. Bahkan nanti masyarakat yang dirugikan kembali, harus bayar, beli itu segala macam. Kalau ini dibuat sedemikian rupa untuk langsung menjadi tes kompetensi akademik siswa untuk masuk ke perguruan tinggi, ini menjadi bagus. Kenapa? Karena itulah yang diperoleh, tetapi tadi, ayo kita bangun zona integritas sekolah, zona integritas kepala sekolah, zona integritas kepala dinas, wali kota, gubernur, dan seterusnya. Sehingga tadi bahwa
ujian nasional apapun namanya bentuknya, kita harus melakukan sesuatu dengan effortless state, effortless action, dan hasilnya nanti effortless result. Hasilnya akan membanggakan, akan menggembirakan semua pihak, baik guru, orang tua, kemudian pemerintah, dan seluruh masyarakat. Dari proses belajar yang mungkin dikembangkan nanti ada proses pembelajaran mendalam, ada perbaikan kurikulum, ada transformasi pembelajaran. Saya pikir itu. Ya, Pak Dudung, tapi kalau kita lihat bagaimana supaya ujian nasional di Indonesia frame-nya dan bagaimana sudut pandang anak-anak murid tentunya dan juga orang tua kadang sangat memberatkan dan membuat siswa stres karena kita tahu pelajaran-pelajaran tertentu yang hanya diujikan sementara dunia sekarang sangat relevan dengan banyak sekali opsi. Tidak hanya bicara matematika atau sains, ada seni, ada hal-hal lain yang juga harusnya bisa diberikan kebebasan untuk anak murid memilih. Pak Dudung. Ya, saya sepakat bahwa peserta didik dan siswa itu adalah sesuatu yang unik. Semua memiliki potensi dan tidak boleh memaksa siapapun orang dewasa dari kita untuk mengambil alih potensi yang ada pada diri anak itu sendiri. Jadi semua anak memiliki kelebihan, semua anak memiliki kekurangan, tidak sempurna di dalam proses pendidikan. Sehingga orang dewasa melihat ini dan saya melihat ada geliat, ada niat baik dari pemerintah untuk melakukan tes kompetensi akademik yang utuh. Tidak tidak hanya mempersoalkan nilai A yang akan diujikan hanya pelajaran itu saja, tapi akan ada formulasi yang utuh, semua akan membangun konstruksi kompetensi akademik siswa. Begitu, Mas. Baik, Pak Dudung dan juga Pak Iman. Dan ini menarik, bagaimana sebenarnya Federasi Serikat Guru Indonesia November 2024 menghasilkan survei di mana mayoritas guru ternyata ini setuju UN dihapus. Dan dari survei ini ya, Pak Dudung dan juga pemirsa, bahwa diketahui sebanyak 87,6% responden setuju UN dihapus dan sisanya setuju UN digelar. Kita lihat bersama di layar ini. Sementara itu terkait, nah ini 87,6 setuju UN dihapus loh Pak. 12,4% tidak setuju UN dihapus. Ini angkanya tinggi sekali, jomplang. Sementara itu kalau kita bicara mengenai zonasi juga ada nih surveinya, 72,3% responden setuju PPDB sistem zonasi dipertahankan, sisanya setuju zonasi dihapuskan. Oke, kita fokus saja ke soal ujian yang setuju, ternyata guru setuju loh Pak dihapus. Saya mungkin ke Pak Iman terlebih dahulu. Pak Iman silakan tanggapan Anda. Iya, yang pertama kita tidak memungkiri ya, itu mewakili perasaan para guru yang disurvei, itu tidak kita pungkiri. Tetapi ini ada dampak juga sebetulnya dari perubahan-perubahan kebijakan sehingga di lapangan guru-guru itu bingung mengukur seperti apa. Itu satu. Tapi dua, P2G ini sebetulnya melihat masalah ini, kita juga jangan sampai melupakan memori kolektif kita. UN di masa lalu dengan berbagai persoalannya itu jangan dilupakan, mengingat saya guru sejarah gitu kan, itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaan tadi saya tertarik sekali karena ini menjadi diskusi. Kalau ini diujikan, mata pelajarannya apa? Gitu kan, itu satu. Itu pertanyaan yang paling mungkin sangat teknis, detail, tapi itu akan sangat menentukan. Jadi memang ini mengingatkan kembali ya, ketika diujikan hanya 3 mata pelajaran plus 1 pilihan, itu sempat menjadi kecemburuan juga. Jadi guru-guru mata pelajaran lain merasa tidak penting. Itu terjadi di masa lalu dan saya kira Pak Dudung paham situasinya. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Maka kita juga harus memiliki pemetaan terhadap apa yang kita butuhkan. Hari ini literasi numerasi kita sangat rendah sekali. Pertanyaannya begini, kalau ujiannya semua mata pelajaran, kita tahu betul itu betapa mumetnya ya untuk melaksanakan ujian semua mata pelajaran se-Indonesia dengan kolom pertanyaan yang dibedakan karena biar tidak ada kecurangan gitu kan. Dengan katakanlah 11 mata pelajaran, tentu itu akan sangat rumit sekali. Tapi kalau sederhanakan seperti di masa lalu, 3+1 misalkan, itu juga akan mengalami kecemburuan karena yang lain bukan prioritas. Maka kemudian pandangan sementara kami ketika kami mendiskusikan ini di kementerian, di internal P2G, kami menyimpulkan sementara ini yang penting yang bisa mengakomodir semuanya tentu berbasiskan
matematik dan juga literasi. Kami bilang matematik bukan numerasi ya, karena kalau numerasi itu beda lagi sebetulnya. Kalau kita perhatikan, PISA itu pakai istilah matematik bukan numerasi. Kalau itu tes yang ada di Australia pakai numerasi. Nah, artinya kalau ini bisa menjadi dorongan, maka skema ujiannya mestinya seperti itu karena akan sangat bermasalah sekali di masa depan. Tetapi kemudian kami ingin mengingatkan kembali, kita punya memori kolektif di belakang terhadap masalah-masalah pendidikan, masalah ujian nasional di masa lalu. Jadi saya kira kita tidak melupakan itu, dan hal-hal yang sudah ada di dalam asesmen nasional kemarin ANBK dengan segudang masalahnya tentu saja, itu juga jangan dihilangkan karena survei karakter sudah ada, survei lingkungan belajar sudah ada, survei sejenis literasi dan juga matematik numerasi itu sudah dilakukan di AN. Jadi kami kira itu disempurnakan. Ya, misalkan masukan dari kami, bahwa AN-nya ini satu angkatan, jangan hanya 40 sampai 50 gitu. Nah, beberapa hal itulah yang saya kira nanti kebijakannya gap-nya tidak terlalu tinggi. Yang sudah ada kita sempurnakan, tapi jangan lupakan di masa lalu bahwa UN pernah menjadi masalah, ini menjadi sangat tidak manusiawi, itu juga harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi kita harus perhatian ini kepada siswa, jangan sampai merugikan mereka. Pak Dudung, silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya melihat survei, jadi ada beberapa organisasi profesi yang melaksanakan survei. Survei yang dilakukan oleh kami PGR itu diikuti oleh 34 provinsi. Hasilnya mengejutkan juga, karena memang dulu ketika UN menjadi satu-satunya syarat kelulusan, ini menjadi air mata guru. Guru menjadi dipersulit, siswa juga takut, orang tua juga resah, pemerintah daerah juga khawatir. Jadi jangan sampai UN terjadi seperti itu. Nah, hari ini ternyata hasil survei hampir 90% guru-guru di seluruh Indonesia dan respondennya juga cukup banyak, Mas. Itu Mas Dirut, responden yang kami survei itu hampir 40.000. Sampelnya, respondennya hampir 40.000. Hasilnya apa, Pak? Bagaimana PGRI melakukan intervensi kalau sampelnya hampir 40.000 dan itu sebarannya 34 provinsi, tidak hanya di kota besar saja. Guru, kepala sekolah, kemudian orang tua dan siswa ada respondennya. Itu hampir 90% hasilnya, Pak? Menginginkan ada ujian nasional yang bentuknya tidak lagi untuk untuk satu-satunya kelulusan, hanya pemetaan, kemudian memotivasi belajar siswa, kemudian transformasi pembelajaran siswa, dan membangun zona integritas sekolah. Itu, Mas. Oke, jadi hasilnya malah kebalikan dari pengalaman dulu yang mungkin dulu menjadi beban, sekarang malah melihat bahwa ujian nasional di tolak ukurnya atau alat ukur yang baik, kurang lebih seperti itu ya, Pak? Ya, mudah-mudahan ke arah sana, Mas. Harapan kami. Tapi Pak, kalau pertanyaannya simpel misalnya, apa bedanya UN dengan tes kompetensi yang kita akan punya ini? Kalau dari sudut pandang Anda, Pak Dudung? Ya, sebetulnya harus menjawab ini adalah kementerian. Ya. Kita bukan juru bicara kementerian. Tapi dari sudut pandang Anda, Pak? Ya, sudut pandang saya bahwa apa yang dilakukan oleh ujian nasional dulu, satu-satunya penentuan kelulusan. Yang ini, yang sekarang, tes kompetensi akademik siswa ingin meningkatkan dan ingin melihat kualitas siswa, kualitas sekolah, dan kualitas daerah di wilayah tertentu. Sehingga pemerintah bisa memberikan intervensi, bisa memberikan kebijakan, sehingga pendidikan akan terus maju, pendidikan atas terus berkembang, dilihat dari hasil kompetensi yang diperoleh oleh siswa sebagai masukan. Apakah gurunya harus mendapatkan pelatihan lagi, atau sarana prasarananya ditingkatkan kembali. Sebetulnya ujian nasional ataupun alat apapun, satu-satu diantaranya adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan. Jadi itu semangatnya evaluasi pemetaan bukan syarat kelulusan ya Pak, harusnya ya, seperti itu ya. Oke, baik. Kalau saya ke P2G Pak Imam, bahwa kalau dalam undang-undang disebut kan memang evaluasi, tapi kalau kita menerjemahkan dari sudut pandang P2G, idealnya evaluasi seperti apa? Kalau tadi bukan ujian nasional, formulasinya kira-kira seperti apa menurut Anda? Iya, yang pertama secara bertingkat, evaluasi ini kan ada di yang paling mikro gitu ya, ada di
guru, ada di sekolah, lalu juga ada di pemerintah. Kami sebetulnya tidak punya punya formula peristilahannya. Baik. Yang pertama tadi betul kata Pak Dudung bahwa belum jadi kebijakannya gitu ya, belum ada bentuknya, jadi belum bisa komentar. Tetapi yang kedua, pada prinsipnya saya kira ada kesamaan di sini bahwa penentuan kelulusan ini kita sama-sama tidak setuju. Dan mungkin saya rinci lagi, UN itu memang berubah ya. UN yang menentukan kelulusan itu ada sekitar sebelum 2014. Setelah tahun 2014 tidak menentukan kelulusan, mata pelajarannya sudah mulai berubah, soalnya juga sudah mulai beragam, ada perbaikan-perbaikan sebetulnya. Nah, yang kami harapkan yang pertama adalah kita tetap akan menggunakan model asesmen yang sangat beragam. Dan yang kedua, seandainya kualitas guru kita sudah di level yang kita harapkan, evaluasi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas itu juga sebetulnya akan membantu. Tidak ada lagi kita kucing-kucingan untuk ya di masa lalu ya, kucing-kucingan jawaban lah, bocoran soal dan lain sebagainya. Kalau itu sudah selesai, artinya yang penting diutamakan ini di dalam sebuah evaluasi, kita ini ingin ada peningkatan kualitas. Ini kita melihat di sini, oh ini yang sudah kita capai dan sebelumnya. Apa yang terjadi di dunia global seperti ada PISA, di Indonesia sendiri ada assessment, itu kan langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita memahami dan mengetahui sudah sampai mana kualitas kita. Tapi juga kita ada warning di sini, jangan dilupakan bahwa kita adalah manusia, yang ditesnya juga adalah manusia. Ada sebuah buku, The End of School, akhir kiamat sekolah. Salah satu ciri-cirinya kita akan diperiksa secara tidak terbatas. Ini agak filosofis, tapi ini penting. Misalnya kenapa? Bayangkan nanti kalau tesnya itu ada banyak ya, ada ujian semester, istilahnya juga sudah berubah. Ada ujian yang sekarang ya tes kompetensi akademik ya. Saya sudah direvisi tadi. Juga untuk masuk kampus dia ada tes lagi. Kita untuk lingkungan belajar ada tesnya lagi. Perhatikan yang disampaikan oleh tokoh pendidikan yang menulis buku tentang The End of the School. Kalau ini terus terjadi, maka kita akan istilahnya begini, diperiksa secara tidak terbatas. Jadi belum belajar, tapi udah ada evaluasi lagi. Gitu. Nah ini juga jadi warning. Pak Iman, maaf saya potong. Solusinya apa berarti kalau menurut Anda? Kalau kami dari P2G integrasi tadi, bayangkan potensi masalah yang akan terjadi. Disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini untuk tahap masuk kampus. Betul. Padahal ada PBK gitu kan. Nah ini juga ciri-ciri arah ke sana. Maka kita pagari, seperti Pak Dudung pasti setuju dengan saya. Kita pagari, loh kenapa nggak integrasi saja sekali masuk kampus. Baik. Ini yang kita jaga bersama. Iya. Kenapa tidak disimplify, disederhanakan sekali seperti itu ya Pak ya, tidak berkali-kali. Pak Dudung silakan singkat. Kalau saya sih begini, apapun bentuknya, saya ingin mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan stakeholder pendidikan nasional. Kita tidak ingin melihat suasana belajar di sekolah. Anak itu bergembira, anak itu semangat hadir, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang dipelajari dan apa yang sedang dikerjakan. Jadi ini mungkin persoalan yang harus kita jawab, sehingga apa? Proses evaluasi itu bermakna. Proses penilaian ini sangat betul-betul memberikan informasi yang jelas, informasi yang utuh terhadap siswa, peningkatan keberhasilan terhadap siswa, baik akademik maupun non-akademik, serta karakter siswa, sehingga proses pendidikan ini akan betul-betul bisa diraih, dan saya pikir generasi emas di tahun 2045 akan kita bisa raih. Tapi kuncinya itu tadi, bagaimana memberikan kesadaran guru dengan kuat, memuliakan guru, daulat guru, berikan kepercayaan pada guru, berikan sebuah kebebasan pada guru di dalam bentuk penilaian, di dalam bentuk pengembangan karakter, sehingga guru-guru dimuliakan, dimartabatkan, diprofesionalkan, disejahterakan, dan yang paling penting harus dilindungi. Itu Mas Juno. Baik, Pak Dudung, Pak Iman, terima kasih untuk diskusi singkat kita ya. Tentunya tadi semangatnya semoga evaluasi ini tidak menjadi beban dan dapat dijadikan tadi proses yang menyenangkan untuk semua ya Pak ya. Karena kadang pendidikan kita tuh fokusnya pada result. Kadang kita lupa bahwa proses itu penting sekali. Terima kasih ya Pak Dudung dan juga Pak Iman, sehat-sehat. Terima kasih. Wassalam. Amin. Salam sehat dan semangat, Mas Iman. Terima kasih.